Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, untuk hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, tertulis di dalam Hosea pasal 10 ayat 12, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini renungan kita mengajak kita agar kita mau menabur keadilan, maka kamu akan menuai menurut kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita ditanya apakah kita pernah kecewa dalam kehidupan kita dan mengapa kita kecewa? Tentu jawabannya ya jelas. Pasti setiap dari antara kita pernah kecewa. Dan biasanya kalau seseorang kecewa, pastilah itu karena tidak sesuai dengan yang ia harapkan, tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Terlebih ketika kita telah memberikan kebaikan kepada seseorang, akan tetapi yang kita terima adalah kejahatan atau ketidakadilan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, demikian juga ketika Allah kecewa melihat bangsa Israel, di mana bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Allah, akan tetapi mereka melenceng atau mereka lari dari jalan Allah. Allah kecewa atas bangsa tersebut, akan tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Meskipun demikian, mereka tetap menjadi bangsa yang dikasihi oleh Allah, tetapi mereka tetap melakukan dosa. Dan kita pun akan demikian. Ketika berulang kali kita melakukan kesalahan atau orang yang kita kasihi melakukan kesalahan terus menerus, maka kita akan kecewa melihat dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa Israel pada firman ini diilustrasikan sebagai pohon anggur yang tiap tumbuhnya menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuat mesbah-mesbahnya. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Padahal seperti itulah yang paling tidak disukai oleh Allah. Ketika kita sudah diberikan kebaikan oleh Allah, ketika Allah memberikan anugerah, memberikan kasih setia kepada kita, maka berbuat baiklah. Ketika kita telah diberkati oleh Allah, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita sudah dianugerahkan kasih karunia kepada Allah, maka setialah kepada Allah apapun yang menjadi tantangan pergumulan dalam kehidupan kita. Jangan karena banyaknya pergumulan, pencobaan dan lain sebagainya, sakit penyakit, kita menjadi dibutakan. Kita buta atas anugerah Allah. Kita tidak melihat bagaimana kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Allah kecewa terhadap bangsa Israel sebab mereka tidak tahu bersyukur atas semua pemberian yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita seperti bangsa tersebut. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang tahu diri dalam tanda kutip. Tahu diri yang dimaksud adalah kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa lepas dari Allah. Dan melalui Nabi Hosea pada hari ini, Allah mengingatkan bangsa itu juga kepada kita
bahwa Allah akan menghukum mereka dan mereka akan menanggung akibat kesalahannya, sebab Allah akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka dan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka, dan mereka juga akan kehilangan segala kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kita mendapatkan murka dari Allah. Jangan sampai Allah murka dan Allah marah atas perbuatan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mencari Allah. Mari kita mencari Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meluputkan matanya dari pandangannya terhadap kita. Setiap dari kita pasti diperhatikan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai ada pikiran dalam kehidupan kita bahwasanya Allah jauh dari kita, tidak. Tetapi kita yang jauh dari Allah. Kalau Allah itu senantiasa setia kepada kita, sekarang pertanyaannya, bagaimana kesetiaan kita kepada Allah? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sudah saatnya kita untuk bertobat. Jika selama ini kita menduakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mendukakan hati Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan, percayalah maka kehidupan kita akan terasa hampa. Akan tetapi pada saat ini kita diajak kita untuk setia mencari Allah dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita juga diajak untuk menabur kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Ketika kita menaburkan kebaikan, menaburkan keadilan, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan keadilan daripada Allah. Dan kita akan senantiasa dilimpahi oleh berkat dan anugerah dari Allah. Oleh sebab itu, mari kita melakukan kebaikan dan setialah kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa kami atas kebaikan Tuhan, kasih karunia dan berkat yang senantiasa boleh kami rasakan. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami bersuka cita menikmati nafas kehidupan daripada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah memulai mengawali aktivitas kami melalui nyanyian kami dan renungan kami pada pagi hari ini. Kiranya lagu puji-pujian yang kami sampaikan dan juga firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan, dan mengingat akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau juga yang menyertai kami kemanapun dan dimanapun. Tuhan, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.